فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Saya pernah membaca sebuah kisah nyata yang saya lihat pada sebuah tulisan based on true story. Tapi walaupun ini tulisan diangkat dari sebuah kisah nyata, tetapi memberikan faedah yang sangat dalam. Memberikan kepada kita hikmah, sekaligus pula memberikan kepada kita ibrah dan pelajaran untuk menghidupkan hati dan membasahi yang kering pada jiwa kita. Ada satu keluarga ustadz. Pada satu waktu ketika ustadz sedang berada di ruang tengah, maka sang istri berada di dapur. Maka ketika sang istri akan mempersiapkan minuman untuk suaminya, beliau di dapur berkata, "Bi, gula kita mau habis, minyak kita sudah habis." Lalu sang ustadz yang ada di ruang tamu serta-merta menjawab sang istri yang menyampaikan tentang kondisi dapur semacam itu. Perhatikan sang suami lalu berkata, "Ya Mi, tidak apa-apa. Kalau barang-barang yang kita miliki sudah mau habis, berarti sebentar lagi yang baru akan datang menggantikan yang lama yang sudah habis." Itu dialog sederhana, tetapi dialog itu memberikan kepada kita pelajaran. Bahwasanya disinilah kita memahami konsep memahami rezeki antara orang yang beriman dengan konsep yang ditawarkan kaum materialistik ketika mereka menawarkan konsep rezeki itu sangat berbeda. Karena sesungguhnya kaum materialistik selalu menyampaikan tentang masalah dunia dan masalah rezeki sesuai dengan konsep mereka. Materialistik itu selalu berbanding lurus dengan penumpukan, profit dan profit, margin dan margin. Seakan-akan manusia tidak akan bahagia kecuali bertumpuk-tumpuk harta yang dia miliki, dan dia menganggap harta yang banyak itu tidak akan ada habisnya, dan dia menganggap bahwasanya harta yang banyak itu akan pasti memberikan kebahagiaan. Itulah kaum materialistik ketika mereka memandang tentang dunia dan memandang tentang fasilitas. Orang yang beriman tentunya sangat berbeda dengan pemahaman yang ditawarkan oleh teori materialistik. Karena orang yang beriman, mereka beriman tentang rezeki sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Allah di dalam wahyunya dan sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulnya. Dan salah satu hal yang kemudian difahami oleh orang mukmin, sesungguhnya yang memberikan kecukupan kepada kita itu adalah Allah. Kebahagiaan itu tidak tergantung kepada tidak tergantung kepada kuantitas harta, tapi kecukupan itu tergantung kepada kualitas harta yang didapatkan seorang manusia. Karena bisa jadi ada manusia yang mendapatkan kuantitas hartanya itu berlimpah tapi belum tentu berkualitas. Tapi bisa jadi ada orang yang kuantitas hartanya tidak banyak tetapi berkualitas harta yang Allah berikan kepadanya. Disitulah akhirnya kita paham. Ternyata memahami tentang masalah dunia dan rezeki itu penting. Karena salah satu kunci kebersahajaan kita di dalam kehidupan, salah satunya ketika kita faham tentang konsep rezeki yang disampaikan oleh Allah di dalam wahyunya, dan kita faham tentang konsep rezeki yang disampaikan Nabi di dalam sabdanya. Kalau kita sampai gaib, sampai absen dalam materi pelajaran ini yang disampaikan Allah dan Rasulnya, berbagai macam depresi, frustasi dalam kehidupan itu dimulai. Salah satunya bukan karena tidak mengenal Allah. Banyak orang yang mengenal Allah tetapi depresi. Kenapa depresi itu muncul, frustasi itu ada? Salah satunya adalah karena dia mengenal Allah tapi dia tidak mengetahui bagaimana cara Allah membagikan rezeki kepada hambanya. Ketika dia tidak tahu bagaimana cara Allah ketika membagi dan mengatur rezeki pada kehidupan manusia, disitulah kita dapatkan orang mulai frustasi, orang mulai depresi ketika kuantitas harta dia kejar dan kuantitas itu tidak kunjung sesuai dengan apa yang dia rencanakan dan dia ekspektasikan. Dan akhirnya frustasi itu datang. Makanya negara materialistik selalu berbanding lurus dengan tingkat mati bunuh diri yang juga tinggi. Dengan banyak masalah internal keluarga dan masalah sosial juga tinggi. Kenapa? Karena sesungguhnya sekali lagi kita diajari oleh para ulama, kuantitas harta itu tidak berbanding lurus dengan kualitas harta. Karena bisa jadi ada orang yang kuantitas hartanya banyak, kualitas hartanya itu rendah. Tapi bisa jadi ada yang kuantitas rendah hartanya tapi kualitasnya itu luar biasa, dan akhirnya dia bersahaja dan tenang ketika memandang kehidupan, persis sebagaimana seorang ustadz yang tadi begitu tenang mendapati seorang istri mengabarkan tentang kondisi dapurnya yang sudah habis.
Tapi karena iman beliau kepada Allah, dia bisa berkata sangat bersahaja, tenang, pembawaannya juga tidak frustasi dan tidak sampai kepikiran. Dia menjawab kepada istrinya, tenang, kalau harta yang kita miliki, bahan-bahan yang kita miliki mau habis, berarti yang baru akan datang, yang akan dikirim sama Allah. Akhirnya sang istri tenang mendengarkan jawaban sang suami pun tenang. Karena dia tahu bahwasanya dia merupakan makhluk yang sudah dijamin oleh Allah ketika Allah menciptakan ia sebagai hamba dan manusia. Nah, disinilah kita akhirnya paham sesungguhnya masalah rezeki ini masalah besar. Makanya kalau kita buka di dalam Al-Quran, kita membuka di dalam hadis, kita akan jumpai betapa banyaknya Allah menceritakan tentang masalah konsep Allah membagi rezeki. Allah menyampaikan tentang rezeki. Dan Allah menjanjikan bagi mereka yang bersedekah dengan rezekinya. Allah banyak terangkan itu. Dan itu menjadi sebuah pelajaran yang harusnya tidak terlewatkan. Pelajaran yang kita tidak boleh terlewatkan dan tidak boleh absen ketika pelajaran itu harus kita fahami dan harus kita imani. Dan itulah berbeda dengan kalangan materialistik. Makanya setan itu tahu. Setan itu mengetahui bahwasanya rusaknya manusia itu salah satunya karena faktor dunia, faktor rezeki. Makanya setan itu ketika menggoda manusia bukan hanya menggoda untuk berbuat zina, enggak. Manusia itu ketika menggoda manusia maka tidak hanya menggoda mereka untuk minum khamr, bukan. Setan itu ketika menggoda manusia tidak hanya menggoda supaya membunuh, bukan itu saja. Tapi ternyata setan itu ketika menggoda manusia, maka sesungguhnya salah satu di antara jebakan dan godaan setan yang membuat manusia banyak terperangkap, yaitu adalah manusia itu disisipi, dibisiki dengan narasi-narasi yang dibuat oleh setan supaya manusia itu takut menjadi miskin ketika mereka tidak percaya dan tidak beriman dengan konsep rezeki yang dibagikan oleh Allah. Kalau manusia sudah khawatir dengan kemiskinan ketika mereka tidak yakin kepada janjinya Ar-Rahman yang sudah Allah sampaikan berulang-ulang di dalam Al-Quran, bahwasanya setiap makhluk itu dijamin oleh Allah dan digaransi oleh Allah. Kalau manusia sudah takut miskin, disitulah berbagai macam kemaksiatan, dosa, dan penyimpangan itu dimulai. Salah satunya ketika manusia itu takut menjadi miskin, ketika setan membuat narasi itu hadir pada pikiran kita dan hati kita. Makanya orang kalau sudah takut miskin, dia bisa berzina. Orang kalau sudah takut miskin, dia bisa membunuh siapapun yang menghalangi dia mendapatkan rezeki dan mendapatkan dunia. Orang kalau sudah takut miskin, dia bisa melakukan apa saja. Karena apa? Karena setan tahu manusia itu kalau dikhawatirkan, kalau dibuat bagaimana dia takut menjadi miskin, pangkal semua kerusakan itu dimulai ketika manusia itu takut menjadi miskin dan akhirnya kecintaan kepada dunia itu berbuah dengan segala macam keburukan. Makanya kita dapati dalam surat Al-Baqarah ayat 268, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 268, setan itu selalu nakut-nakuti kamu supaya kamu itu takut miskin. Ya kan? Setan itu nakutin kamu itu untuk menjadi miskin. Jadi jebakan setan itu bukan hanya menjadikan orang minum khamr, bukan hanya meninggalkan sholat, bukan hanya tidak puasa, tapi ternyata jebakan setan yang sampai Allah abadikan di dalam Quran itu yang sering justru kita tidak merasa, yaitu adalah jebakan setan ketika manusia itu khawatir dia itu takut menjadi miskin. Kalau manusia dijebak supaya dia berbuat zina, pada dasarnya banyak manusia yang tahu ketika akan berzina itu sebenarnya hati besarnya itu tahu bahwasanya perbuatan itu salah. Kalau ada orang akan membunuh itu sebenarnya hati yang paling kecil itu dia tahu bahwasanya perbuatan yang akan dia kerjakan itu salah. Tapi sesuatu di antara narasi yang dibuat setan yang sering kita tidak merasa itu adalah setan ketika menjanjikan manusia dan menakut-nakuti manusia untuk menjadi miskin. Itu banyak di antara kita tidak merasa. Makanya Allah sampai abadikan supaya manusia tidak sampai meremehkan tentang persoalan ini, dan Allah sampaikan pada salah satu surat yang agung kedudukannya di sisi Allah, surat Al-Baqarah. Allah menyampaikan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu nakutin kamu menjadi miskin, dan setelah kamu takut menjadi miskin, wa ya'murukum bil fahsya. Selalu setan itu nyuruh kamu kepada perbuatan buruk. Kenapa ada kata faqra dan ada kata fahsya pada ayat ini? Karena orang kalau sudah takut, yaitu
Fakro itu kefakiran ketika takut miskin, itu dekat sekali kalau sudah takut kepada kemiskinan, itu pasti gampang akan melakukan sebuah perbuatan yang fahsya. Wanita sampai kehilangan malunya pun disebabkan takut miskin melakukan kemungkaran. Sampai orang itu menjilat, sampai menjual ayat-ayat Allah, sampai kemudian dia tidak punya malu di wajahnya, itu semuanya dimulai ketika takut miskin dan akhirnya mereka terobsesi dengan dunia secara berlebihan, persis dengan apa yang ditawarkan oleh konsep materialistik. Kuantitas harta itu selalu menjadi nomor satu dan melupakan kualitas harta. Padahal kualitas harta itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Kuantitas harta itu mungkin bisa didapatkan manusia, tapi manusia tidak akan dapat kualitas harta kecuali mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Allah. Makanya disitulah akhirnya kita ingin memahami bagaimana sih kita memahami rezeki supaya hati kita tenang. Terutama ketika kita berada pada musim pandemi ini. Musim pandemi yang sudah kita lewati hampir 4 bulan. Mungkin banyak di antara kita awal-awal kekuatan kita kuat, super. Kita berbekal dengan banyak sekali tausiah dan kajian yang kita dapatkan. Akhirnya di awal-awal kita siap untuk menghadapi gelombang pandemi ini. Tapi karena lamanya pandemi ini dan kita tidak tahu kapan ujung dari pandemi ini, banyak di antara kita kekuatan yang dia miliki di awal-awal bulan ketika pandemi ini datang, diterapkan lockdown dan PSBB, kita masih kuat, lama-lama tergerus, terkikis, dan lama-lama kemudian menjadi tipis. Dan akhirnya yang kita khawatirkan itu apa? Yaitu adalah harta yang kita dapatkan tidak sebanyak sebelum pandemi itu datang. Banyak yang kemudian sudah mulai ada pemangkasan karyawan. Sudah kita mulai jumpai orang-orang mendapatkan surat PHK. Sudah kita jumpai perdagangan dan neraca ekonomi cenderung merosot karena sinyalnya adalah sinyal negatif ekonomi. Lama-lama kita khawatir kalau kita tidak memahami tentang konsep ini, maka sesungguhnya konsep ini kalau tidak kita pahami, kita khawatir pandemi ini akan kita lewati dengan hati yang risau, hati yang sedih ketika memikirkan akibat dari konsekuensi pandemi ini menjadikan kita mendapati harta yang kita dapatkan tidak sebanyak dulu. Efek domino dari pandemi ini adalah turunnya neraca ekonomi dalam tingkatan makro ataupun tingkatan mikro. Dan itu kalau tidak dihadapi dengan imunisasi iman kita kepada perkara yang disampaikan oleh Allah dalam urusan rezeki, kita khawatir. Bisa jadi kita sehat tidak terkena COVID, tapi bisa jadi hati kita babak belur ketika kita sudah mulai berburuk sangka terhadap rezeki yang Allah sempitkan ketika masa pandemi ini datang pada kehidupan kita. Dan ini yang kita khawatirkan. Makanya kita ingin membahas dialah pemberi rezeki, bukan mereka. Sekaligus untuk menegaskan bahwasanya inilah yang harus kita ketahui. Inilah imunisasi untuk keimanan kita yang mungkin sudah terkikis, sudah tergerus dengan berbagai macam gelombang-gelombang yang sudah kita dapati begitu lama semenjak pandemi ini datang. Moga-moga imunisasi ini memberikan pencerahan. Memahami rezeki itu harus dari kabar langit Allah dan Rasulnya dan bukan dari konsep-konsep teori ekonomi yang terkadang justru mengesampingkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka yang pertama yang kita harus pahami adalah orang ketika memahami tentang satu tema, Allah lah yang memberi rezeki bukan manusia. Poin yang pertama yang kita harus paham adalah Allah itu yang memberikan rezeki satu-satunya. Manusia itu hanyalah perantara. Ini tampaknya sudah sering kita dengar, sudah sering kita ucapkan pula, tapi terkadang hanya menjadi ucapan dan slogan di lisan, tapi begitu berat dipraktekkan pada kehidupan kita. Manusia itu harus betul-betul berakar pada kehidupannya, bukan hanya ucapan lisannya. Ya, bukan hanya menjadi narasi indah, tapi harus dibumikan. Salah satu perkara yang harus kita kebumikan dan yang harus kita bumikan pada kehidupan yang kita sudah dapatkan dalam ilmu, yaitu membumikan sebuah konsep bahwasanya yang memberikan rezeki pada kehidupan kita itu adalah Allah, bukan manusia. Bukan manusia. Manusia itu hanya perantara.
fulan yang hari ini menjadi atasan kita perantara. Bukan berarti kalau menjadi perantara kita akhirnya tidak hormati dan tidak berterima kasih. Tidak, tetap kita hormati dan berterima kasih. Tapi tema yang pertama, poin yang pertama adalah memahamkan betul, membumikan pemahaman bahwasanya konsep rezeki kita itu diatur sama Allah. Dan Allah itu zat yang tidak pernah salah. Allah itu zat yang tidak pernah zalim. Zat Allah itu zat yang tidak pilih kasih. Kalau kita memahami Allah itu ketika membagikan rezeki, Allah itu memahami bahwasanya Allah itu tidak pernah salah, Allah itu selalu adil, dan Allah itu memberikan rahmat kepada setiap hambanya, hati kita akan menjadi tenang. Karena apa? Karena konsep rezeki yang telah dibagi oleh Allah tidak pernah salah. Konsep rezeki yang Allah bagi pada kehidupan manusia juga tidak akan curang, karena Allah itu maha adil dan mensifati dirinya dengan maha adil. Dan kita faham bahwasanya Allah ketika memberikan rezeki kepada hambanya, pasti akan memberikan sesuai dengan kasih sayang Allah yang tidak terbatas kepada setiap makhluknya. Allah itu lebih cinta sama kita daripada kita mencintai diri kita. Itu yang kita harus paham. Ini pokok dalam persoalan akidah. Allah mencintai kita itu lebih daripada kita mencintai diri kita. Banyak diri kita mengaku cinta sama diri kita, tapi ternyata menganiaya diri kita sendiri dalam perbuatan yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Kalau Allah itu mencintai kita, kalau Allah mencintai kita, tidak pernah salah, dan Allah itu adil, dan Allah telah menetapkan bahwasanya yang memberikan rezeki pada kehidupan manusia itu adalah Allah. Harusnya apapun kondisinya, apapun keadaannya, pandemi atau tidak pandemi, sesungguhnya kita tenang. Kenapa? Mungkin Allah tidak ngasih apa yang kita mau, tapi Allah pasti ngasih apa yang kita butuhkan, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan makhluknya. Allah tidak akan pernah meninggalkan makhluknya. Akhirnya tenang. Walaupun kita kerja di pabrik minyak sekalipun, ketika kondisi ekonomi sedang luar biasa turbulensnya, ditambah lagi harga minyak per barel sedang turun, banyak kemudian kantor minyak sudah memangkas karyawannya. Tapi karena kita tahu bahwasanya yang memberikan rezeki itu adalah Allah, bukan harga per barel setiap minyak, bukan ditentukan oleh kantor dan neraca ekonomi yang sedang meroket atau sedang turun drastis, maka kita tetap tenang. Walaupun kita tetap berikhtiar sesuai dengan apa yang kita mampu dan kita rangkai pada kehidupan untuk menjemput keutamaan yang Allah tebarkan. Tapi akhirnya kita tenang. Kita tenang. Konsep ini tidak akan pernah kita jumpai dalam konsep kehidupan materialistik. Konsep kehidupan materialistik tidak akan pernah mengatakan kepada manusia untuk tenang ketika neraca ekonomi sedang turun. Tidak ada kita temukan. Karena selalu dalam konsep teori materialistik itu adalah bagaimana setiap orang itu tenang ketika kuantitas hartanya banyak. Kita bukan di situ. Kita adalah orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Bahwasanya kita telah ridho Allah sebagai Rabb yang kita sembah, Muhammad sebagai Nabi yang kita ikuti, dan Islam itu sebagai agama yang kita yakini. Dan Islam itu menawarkan kepada kita konsep rezeki itu datangnya dari Allah. Sehingga ketika kita memahami itu, tenang pada kehidupan kita dan tidak ada yang bisa membuat kita itu terusik. Setan tidak akan berhasil membuat kita takut menjadi miskin. Karena apa? Karena sesungguhnya miskin itu mentalitas. Merasa kurang itu mentalitas yang dibuat oleh setan. Karena apa? Mungkin ada yang fakir, tapi insya Allah walaupun dia fakir akan dicukupi oleh Allah. Karena konsep Allah ketika membagi rezeki, Allah memberi apa yang dibutuhkan walaupun terkadang tidak memberi apa yang kita inginkan. Akhirnya tenang dan bersahaja, tidak risau dan tidak gelisah. Makanya saya sering mengulang-ulang sebuah hal ya, yang mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah dapatkan di berbagai macam kesempatan saya mengisi. Saya pernah tertegun dengan sebuah foto nyata, real. Ada seorang pedagang di daerah Afrika, pedagang buah. Buahnya pun tidak terlalu banyak dan tidak terlalu beragam. Kemudian dia dagangkan buah itu di atas gerobak. Gerobaknya pun biasa. Bahkan gerobak itu tidak memiliki roda karet, tetapi justru rodanya adalah roda kayu yang dipangkas membuat lingkaran. Dan dia dalam kondisi tenang. Ketika dalam kondisi tenang, yang membuat tertegun adalah sebuah tulisan. Yang mungkin tulisan itu dibuat dari orang yang menulis dengan hatinya. Sehingga menembus pada hati setiap orang yang membaca.
Apa tulisan pada gerobak itu yang membuat kita tertegun? Karena apapun yang disampaikan, ditulis, kalau datang dari hati itu menembus hati. Tulisan pada gerobak itu adalah kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Gimana saya itu takut menjadi miskin kalau saya adalah makhluk dari zat yang maha kaya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya khawatirkan kalau saya adalah makhluk dari zat yang maha kaya, yaitu adalah Allah. Padahal bukan mobil Mercedes yang dia miliki, bukan mobil Ferrari yang dia punya, bukan mobil Mustang yang kemudian dia miliki, tapi hanyalah gerobak sederhana. Dengan kondisi gerobak itu bagaimana rodanya dari lingkaran kayu yang dibuat sama beliau, tapi dia begitu tenang menjajakan buahnya, tidak ada frustasi, tidak ada depresi yang kadang-kadang justru kita lihat di banyak kantor di akhir tahun banyak yang depresi dan frustasi. Tapi justru dia tenang, senyum menjajakan buahnya, dan sesungguhnya ketenangan itu dimulai dari sebuah keyakinan mantap dari palung hatinya dan dalam jiwanya. Ketika dia beranggapan bahwasanya gimana saya itu takut menjadi miskin kalau saya adalah zat dari zat yang maha kaya, kalau saya adalah makhluk dari zat yang maha kaya. Makanya disitulah akhirnya membuat kita dalam kondisi yang seharusnya tetap tenang. Bukan berarti tenang akhirnya membuat kita tiduran, rebahan, tidak berikhtiar, bukan. Tapi ketenangan itu berangkat dari iman yang benar. Orang kalau tidak memiliki iman yang benar tidak akan tenang. Dan salah satu di antara buah manis dari keimanan kita itu adalah ketika kita akhirnya memahami hidup ini yang memberikan rezeki adalah Allah. Dan Allah itu ketika memberikan rezeki kepada setiap makhluknya, Allah itu tidak pernah salah. Allah itu selalu adil kepada setiap hambanya. Dan Allah itu rahmat, penuh cinta kasihnya ketika memberikan rezeki kepada setiap hambanya. Terus yang membuat kita khawatir berlebihan itu apa? Kadang-kadang mikir boleh, tapi terlalu berat mikir itu yang tidak boleh. Kadang-kadang takut boleh, ketakutan yang berlebihan tidak boleh. Khawatir boleh, khawatir yang berlebihan dan ekstrim itu yang tidak boleh. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Yang ngasih rezeki secara detail pada kehidupan kita adalah Allah.